Jadi apakah ini hanya salah nulis saja nggak berani atau memang nggak yakin KKP atas dua pelaku ini? Kalau yakin harusnya sebut saja namanya. Yang terhormat pimpinan Komisi 4 yang selalu memimpin dengan lugas dan tegas, yang terhormat segenap anggota Komisi 4 dan yang saya hormati Pak Menteri beserta Wakil Menteri dan seluruh jajaran. Yang tadi yang menyampaikan jawabnya tenang meskipun nyesel kecewa gitu. Itu karena imbas di Komisi 4 itu ada Bu Saadah dan Bu Saadiah. Nah, karena menurut Ustadz Slamet artinya itu ketenangan dan kebahagiaan. Jadi dapat imbasnya, kira-kira begitu. Yang kedua, menurut Tatip pasal 286, sebetulnya dalam rapat-rapat seperti ini, dalam raker dengan mitra itu paling lambat bahan itu harus diserahkan kurang dari 2 hari. Paling lambat itu. Sementara saya konfirmasi ke sekretariat, sebetulnya undangan ini disampaikan melalui WA tanggal 19, meskipun resminya tanggal 25. Oleh karena itu, ke depan izin mohon tidak bisa mendadak seperti ini. Karena kalau terus-menerus disampaikan pagi hari atau siang hari, pertama ini akan menunjukkan kelemahan atau kelambanan di birokrasi KKP. Yang kedua, kalau terus-menerus bisa jadi ada yang kemudian curiga. Jangan-jangan ini memang memperkecil ruang dari Komisi 4 untuk mengkritisi bahan yang akan disampaikan. Kalau 2 hari sebelumnya saya kira saya misalkan bisa kasih masukan, agenda hari ini kalau menurut sekretariat adalah membahas isu-isu strategis. Tadi di pengantar paparan sampaikan hari ini kita bahas 2 isu strategis menurut Pak Menteri. Pertama soal pagar laut, yang kedua soal ketersediaan ikan. Sementara isu-isu strategis yang lain banyak. Tapi untung tadi dielaborasi, dijawab dari pertanyaan teman-teman anggota sehingga agak luas lah. Termasuk saya sebetulnya juga ingin nanyakan yang dulu pernah saya serahkan Pak Menteri, yang pesisir itu kan hampir sama dengan yang pagar laut. Yang berikutnya lagi yang terbaru adalah di Pulau Serangan Bali. Di sana nelayan itu aksesnya semakin mengecil karena pembangunan yang dilakukan oleh BTID kalau nggak salah. Mohon itu dipantau, karena kalau mereka tidak dipagar, tapi dikasih kayak pelampung, sama aja orang nggak bisa lewat, nelayan nggak bisa melaut. Jadi mohon ini menjadikan atensi. Berikutnya saya singkat saja kalau soal pagar laut, tadi kita sudah menerima penjelasan dari Menteri bahwa Menteri secara tegas menyatakan ada 2 orang yang bertanggung jawab. Meskipun alat buktinya adalah pengakuan dari si pelaku saja, pernyataan itu. Tapi sayangnya ketegasan itu tidak disertai dengan yang tertulis dalam paparan. Dalam pengetahuan saya, seseorang itu disebut hanya inisial saja karena dilindungi oleh belum ada kepastian. Jadi saya sampai lupa ini. Praduga tak bersalah. Jadi apakah ini hanya salah nulis saja nggak berani atau memang nggak yakin KKP atas 2 pelaku ini? Kalau yakin harusnya sebut saja namanya. Siapa Pak Kades Kohot itu? Siapa perangkat desa itu? Kalau sudah yakin iya, pertanyaan saya berikutnya adalah bagaimana dengan barang buktinya? Apakah bambu yang seharga konon 17 miliar itu akan diambil lagi oleh Kades Kohot beserta perangkatnya, ataukah ini setelah selesai nanti akan dijual, dilelang, hasilnya nanti bisa untuk nelayan yang selama ini menjadi korban? Apa itu dimungkinkan? Saya kira itu sangat dimungkinkan. Sama dengan saya berterima kasih, sempat nelayan di Muncar Banyuwangi itu kan dapat perahu sitaan kalau nggak salah itu ya. Nah itu kan kita agak susah rapat hari ini menjawab rasa ketidakadilan masyarakat. Kalau memang ternyata
yakin mohon itu ditulis bahwa siapa pelaku tanpa inisial. Dan kalau memang benar, agar saya juga agak bingung, tadi sudah teman-teman nanya mungkinkah bayar 48 miliar dan sebagainya. Tapi saya kira kita juga tidak bisa paksakan KKP melebihi kewenangannya. Saya hormat atas itu. Dan untuk itu saya juga ingin, karena ada yang di otak kita itu ada yang masih tidak masuk akal begitu. Di forum ini kalau memang terbukti bahwa kepala desa adalah pelakunya, saya minta kepada Kades dan perangkat desa itu untuk menjadi justice kolaborator. Karena di kepala kita masih merasa bahwa itu adalah sesuatu yang hal yang mustahil. Bukan saja hal yang mustahil. Meskipun beliaunya katanya punya Rubicon dan sebagainya, tapi menyiapkan 17 miliar untuk bikin pagar laut, sementara dia tidak merasakan manfaat atas itu. Kayaknya kita sedang dibohongi secara berjamaah. Oleh karena itu sekali lagi di forum ini semoga saja nanti sebentar lagi kan bulan Ramadan, bulan penuh maghfirah gitu katanya. Kemudian bisa menjadi justice kolaborator dan tentu aparat yang berwenang akan melindungi keselamatan dari si justice kolaborator. Saya rasa itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban yang terlambat, ya kami mohon maaf, tetapi perlu kami sampaikan bahwa kami dapat undangan baru kemarin. Dan kemudian kami sudah memberikan jawaban tertulis itu tadi malam. Mudah-mudahan nanti ke depan kami akan selalu berkoordinasi dengan kesekretariatan, kira-kira jadwal rapat itu kapan untuk kemudian kita lakukan. Demikian, tapi yang kedua kembali lagi soal tadi, ya terima kasih atas pemahamannya Pak Sony, bahwa memang kita sudah berkoordinasi dan kita terus memantau, tanpa disuruh pun kita terus memantau. Saya kira demikian, terima kasih Ibu. Namanya biar nggak inisial. Kami jawab Pak, izin Ibu. Jadi kalau untuk nama tetap harus inisial sampai nanti ada pembuktian di pengadilan, demikian. Baik, lanjut Pak Khalid. Gerindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ketua, pimpinan, teman-teman anggota Komisi 4 yang saya banggakan, Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Sekjen, Dirjen, dan seluruh KKP. Sebenarnya saya pikir dari awal tadi, rupanya saya mungkin giliran terakhir. Banyak sekali sudah dilakukan pendalaman menyangkut dengan pagar laut. Saya tidak lagi mendalami, sudah sangat dalam ini sebenarnya. Menyangkut pagar laut sudah banyak dalam, teman-teman sudah mampu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.